Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang engkau murkai, yang engkau laknat, ya Allah, sepanjang zaman. Siapa mereka? Yahudi, kata Nabi. Nah, ini yang menerangkan Nabi loh, yang menjelaskan Nabi. Jadi kaum di muka bumi ini yang dimurkai, yang dilaknat adalah kaum Yahudi. Kenapa? Karena memiliki sifat yang luar biasa jelek dan buruknya. Yang pertama, karena jelas-jelaskan mereka tidak ridho dengan ajaran Islam dan umat Islam. Itu kaum Yahudi ya, karena merasa agama Yahudi itu agama yang paling baik, agama yang paling mulia di sisi Allah daripada agama yang lain, terutama agama Islam. Ya. Dan selamanya tidak akan senang dengan kehadiran Islam, makanya mereka berusaha untuk merusak tatanan ajaran Islam. Ya. Yang kedua, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan ilmu. Nah, jadi orang Yahudi itu kalau dia mengerti kebenaran, maka dia akan disembunyikan kebenaran itu, ya. Atau dia berusaha untuk mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, supaya seakan-akan terlihat itu yang benar menjadi batil, yang batil menjadi benar. Nah, itu sifatnya Yahudi gitu, Pak Bu, ya. Jadi mereka berusaha misalkan ketika menyampaikan ayat-ayat Allah, yang dimana ayat Allah itu digunakan untuk ya sesuatu yang itu tujuannya untuk kepentingannya, tujuannya untuk nafsunya, ya. Makanya akhirnya diotak-atik sama dia, dicampur adukan. Yang seharusnya itu nggak boleh jadi boleh, yang seharusnya itu haram jadi halal, yang seharusnya itu halal jadi haram. Nah, itu mencampur adukan seperti itu. Atau mencampur adukan antara perbuatan syirik dengan tauhid, sunnah dengan bid'ah, ya, perbuatan dosa-dosa dengan yang baik lah itu. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Jadi mencampur adukan antara yang benar dengan kebatilan dan menyembunyikan ilmu. Kenapa? Dia takut nanti kalau ada masyarakat yang mengerti tentang ajaran Islam, makanya disembunyikanlah kebenaran di dalam kitab Taurat mereka. Mereka yaktumunal haq, ya, menyembunyikan yang benar. Nah, itu. Yang ketiga, dengki dengan kehadiran Nabi. Nah, jadi ketika Nabi itu hadir di tengah-tengah mereka, mereka nggak senang, karena mereka mengharap yang hadir di tengah mereka itu Nabi yang terakhir dari keturunan Bani Israel, ya, dari keturunan Nabi Yakub, bukan dari keturunan dari Nabi Ismail, itu dari keturunan Nabi Ishak. Nah, itu kedengkian mereka. Makanya mereka berusaha untuk membenci Nabi dan umatnya sepanjang zaman. Nah, itu. Yang keempat, mengingkari ayat-ayat Allah. Nggak suka dengan ayat-ayat Allah. Caranya bagaimana? Diingkari, ditolak, ya, perintah-perintahnya, larangannya, ini ditolak, ya. Kadang mereka tidak mau mengerjakan, melaksanakan apa yang diperintahkan sama Allah. Seperti kalau kita lihat hampir-hampir Bani Israel disuruh menyembelih sapi betina saja, itu banyak alasan-alasannya. Sering tanya, ya, seperti apa warnanya, bentuknya, itu. Nah, itu sering diabadikan di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah itu. Dan bukan hanya mengingkari ayat Allah saja, menolak perintah-perintah Allah, tapi juga berani dengan membunuh para nabi mereka, ya. Jadi banyak para nabi utusan Allah itu yang dibunuh oleh Yahudi, ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya itu, Ibnu Qayyim mengatakan hampir sehari saja mereka, ya, keturunan Bani Israel atau Yahudi itu membunuh para nabi mereka itu hampir kurang lebih 301 hari. Kalau kita lihat sejarah, kurang apa lagi Nabi Isa itu mau dibunuh, ya toh. Itu ya yang merencanakan Yahudi itu dengan kong kali kong, dengan penguasa
Yunani pada Romawi pada saat itu. Nah, ini memfitnah Nabi Isa. Nah, itu juga ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Jadi rencana jahat mereka itu luar biasa, Pak. Itu yang keempat. Yang kelima, kebiasaan sifat dan karakter Yahudi itu apa? Suka merubah-rubah, mengganti hukum Allah, ya, merubah ayat-ayat Allah. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat Yahudi dulu sampai sekarang pun sama. Contohnya ketika ada orang yang melanggar perintah Allah, berbuat durhaka, berbuat maksiat, berbuat dosa, ada yang minum. Misalkan di kitab Taurat mereka itu orang yang minum itu dicambuk. Nah, cukup disuruh membayar denda atau dipenjara kalau orang sekarang. Atau kalau ada orang berzina yang seharusnya mereka sudah menikah itu dirajam. Nah, kemudian diganti dengan cara diarak keliling. Atau yang belum menikah, ghairul muhsan, yang seharusnya dicambuk 100 kali, di dalam kitab Taurat mereka itu diganti dengan membayar denda. Nah, dengan kurang ajar ya. Jadi Yahudi itu suka merubah ayat-ayat Allah, hukum Allah. Jadi kalau ada orang ngaku Islam kok berani merubah ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukum Allah, nah ini menyerupai Yahudi sebenarnya. Kemudian yang keenam, berkhianat, pandai membuat kebohongan, hoax, dan berbuat tipu muslihat. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, kita lihat tentara-tentara Israel atau media-media Israel ya, ketika mereka melakukan genosida, pembunuhan, pembantaian terhadap umat Islam di Palestina, apa yang terjadi? Seakan-akan diberitakan Yahudi yang merasa terdolimi, kemudian warga Palestina terutama dari pejuang Hamas yang disalahkan. Oh, mereka memulai tanggal 7 Oktober menyerang warga Israel di tepi barat. 7 Oktober. Padahal mereka menjajah Palestina itu mulai kapan? 1948. Bayangkan, Pak. Sudah 75 tahun menjajah Palestina. Nah, ketika ada pembelaan, memperjuangkan, membela kemerdekaan, kebebasan Palestina yang diawali dengan para pejuang-pejuang Islam, baik itu dari fraksi Hamas atau Al-Quds atau Al-Fatah atau yang lain ya, itu dianggap apa? Mereka sebagai dalang pertama penyerangan. Bahkan sampai stempelnya mereka adalah teroris. Sampai seperti itu. Padahal mereka yang teroris ya. Kenapa? Mereka membunuh warga yang nggak bersalah, mereka merobohkan bangunan-bangunan kemudian diambil paksa, mereka mengusir warga Palestina tanpa alasan yang dibenarkan. Masih banyak ya. Mereka membunuh anak-anak yang tidak bersalah, orang tua, wanita ya. Coba menjenengan Presani melihat videonya, kurang apa lagi bukti ya. Bahkan reporter, wartawan aja dibantai loh ya. Ini gak main-main, entah itu wartawan dari manapun sedang meliput, tembak sama mereka. Kenapa? Karena menganggap bahwa Palestina itu dicap sebagai tanah milik mereka. Nah itu sebenarnya intinya. Makanya mereka berusaha untuk mengusir ya seluruh penduduk warga Palestina, siapapun dia. Nah itu, makanya kebohongan-kebohongan mereka suka berkhianat ini diabadikan di dalam Al-Quran ya. Surat Al-Baqarah 63, 65. Jadi kalau kita lihat pengkhianatan mereka ketika Allah jelaskan mereka dilarang untuk apa? Mencari ikan pada hari Sabat ya. Tapi mereka mengakali, mereka tidak mencari ikan di hari Sabtu, tapi mereka membuat jaring pada hari Jumat malam Sabtu, nanti pada hari Minggunya mereka mengambil ikan yang terjaring tadi. Tetap mereka membuat tipu muslihat supaya tidak terkena hukum Allah. Nah itu karakter Yahudi seperti itu, Pak. Dari mbah buyutnya Bani Israel seperti itu ya. Pinter ya? Nah kepinterannya itu ditujuannya untuk mengakali Allah. Makanya kalau ada orang sekarang pinter tujuannya untuk menipu Allah, berbuat tipu muslihat, ya itu berarti karakter Yahudi, Pak. Jelas ya? Yang ketujuh, paling rakus, tamak dan serakah terhadap dunia. Jadi Bapak Ibu, orang Yahudi itu memang paling rakus ya.
kalau terhadap dunia, sampai-sampai mereka menghalalkan segala cara. Bagaimana? Ya, kalau kita lihat ya, produk-produk apapun yang dibuat oleh Yahudi itu sebenarnya itu ya secara medis, secara kesehatan itu rata-rata berbahaya, Pak. Ya, saya ketika melihat video itu produk-produk Yahudi itu yang dibuat oleh orang-orang Israel itu, minuman, makanan, itu setelah dilihat secara kesehatan ya, dicek, diperiksa, kandungannya itu bisa membahayakan kesehatan di situ. Kenapa? Karena memang mereka berusaha untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, meskipun itu harus membahayakan orang lain. Nah itu. Makanya para jamaah, jadi hati-hati kalau membeli makanan-makanan produk dari mereka ya, seperti Starbucks, yang McDonald dan yang lainnya, atau Coca-Cola. Nah, ini saya sampaikan itu membahayakan. Sebenarnya membahayakan itu. Fanta ya, tapi sejenisnya ya. Saat saya masih jualan seperti itu, ya sudah, terserah nanti ya akibatnya nanti, karena memang itu membahayakan, secara kesehatan membahayakan, dan memang tujuannya Yahudi itu seperti itu. Makanya Allah katakan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah ya. Jadi kamu akan dapati mereka, wahai Muhammad, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Makanya mereka menghalalkan segala cara. Kadang-kadang mereka mengambil paksa ya tadi rumah-rumah warga Palestina itu dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Bahkan mereka berani untuk membunuh, mengusir ya, dengan cara untuk apa? Menguasai apa yang dia inginkan. Nah, kalau ada orang yang tamak terhadap dunia, itu pasti nanti ada sifat dolim dalam dirinya, Pak Bu. Jadi perhatikan ya. Jadi orang yang rakus, tamak terhadap atau serakah terhadap dunia, itu akan muncul tumbuh dalam dirinya itu sifat dolim, sifat angkuh, sifat sombong. Nah itu. Makanya seperti itu ya karakternya orang-orang Yahudi ya. Nah, itu. Yang kesembilan, sifat karakter Yahudi itu suka ingkar janji dan hanya menerima sebagian hukum Allah dan menolak sebagian yang lain. Ya. Jadi disuruh sholat, disuruh puasa, ya. Tapi di satu sisi mereka tidak mau menjalankan hukum-hukum Allah yang lainnya. Disuruh untuk merajam orang yang zina, tidak mau. Memotong tangan yang mencuri, tidak mau. Mencambuk orang yang minum khamr, tidak mau. Nah ini. Jadi diambil setengah-setengah, mana yang menurut dia baik, cocok dengan akal dan nafsunya dipakai, yang tidak cocok sesuai dengan akal dan nafsunya ditinggalkan atau dipinggirkan. Makanya Allah mengatakan afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kata Allah ya, mereka berani mengimani sebagian kitab Taurat dan mereka mengingkari sebagian yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang kok setengah-setengah dalam berislam ya, sholat mau, puasa mau, zakat mau, haji mau, sedekah mau, tapi di satu sisi ada perintah-perintah yang lain nggak dikerjakan ya. Seperti tadi ada perintah kisos, ada perintah untuk hudud dan yang lain, kok itu ditinggalkan, bahkan tidak dijalankan. Persis karakter Yahudi. Meskipun dia ngaku Islam, meskipun dia sholat, tapi dalam sifatnya tumbuh ya sifat Yahudi. Kenapa? Hanya menerima sebagian hukum Allah atau perintah Allah, sebagian yang lainnya diingkari atau ditolak. Yang ke-10, sifat karakter Yahudi itulah suka hobi mengkonsumsi barang yang haram. Ya, jadi sifat Yahudi itu suka mengkonsumsi apa? Barang yang haram, suka minum, suka judi, suka makan riba, dan masih banyak lagi. Suka mengambil hasil perzinaan ya, atau menjual barang-barang yang haram, menjual misalkan makanan yang haram, babi, nah itu. Atau menjual hasil apa? Mengundi nasib, perdukunan, nah itu. Maka Rasulullah mengatakan
Allah melarang hasil dari prostitusi, zina, hasil dari perjudian, hasil dari mengundi nasib, hasil dari menjual binatang-binatang yang diharamkan. Nah itu. Jadi hasilnya haram Pak Bu. Ya, jadi hasilnya apa? Haram. Misalkan kalau ada yang menjual apapun yang diharamkan, maka yaitu berarti itu sifatnya Yahudi Pak Bu. Kenapa? Ya dia suka makan yang haram, suka mengkonsumsi yang haram, juga dia bekerja kadang-kadang nggak mau tahu, yang penting dapat untung yang banyak meskipun itu haram. Kalau bahasa kerennya preman itu cari yang haram aja angel, sulit apalagi yang halal. Nah, itu. Ini ucapan Yahudi Pak Bu, jelas ya? Nah, itu. Akhirnya mereka kadang-kadang apa? Rampok, maling, curi, copet, begal dan yang lainnya. Nah itu. Yang 11 ya, ini dalilnya bisa dibuka surat An-Nisa 161. Tidak saya jelaskan nanti terlalu lama. Sifat dan karakter Yahudi yaitu berpaling dari kebenaran. Nah, jadi nggak mau diatur sama Allah ya. Dia pengen ngatur hidupnya dia sendiri. Kenapa? Ribet. Kalau diatur sama Allah itu ribet, kata orang Yahudi. Waktunya kerja, sholat, panas ngentang-ngentang. Ya jelas Pak Bu. Waktunya istirahat, kumpul dengan keluarga, disuruh sholat. Nah itu maghrib, isya, waktunya istirahat kan, waktunya senang-senang dengan keluarga, waktunya happy-happy, bisa jalan-jalan, disuruh sholat. Ya itu. Waktunya dapat uang yang banyak, yaitu disuruh sedekah, enggak mau. Nah itu. Jadi apapun itu perintah Allah itu selalu dia berpaling, ya, meninggalkan perintah Allah. Nah, itu surat Ali Imran ayat 23. Nah, itu karakter Yahudi. Yang ke-12, sifat dan karakter Yahudi itu suka membuat kerusakan di mana-mana, mengobarkan fitnah dan adu domba, peperangan dan permusuhan. Oh, hebat. Jadi kalau kita lihat di Palestina itu sebenarnya by design Yahudi. Akhirnya diperbesar ya permasalahan berita itu, seakan-akan ya tadi saya katakan Yahudi itu merasa yang terdolimi. Akhirnya mereka mencari dukungan-dukungan, bantuan, pertolongan dari negara-negara kafir yang lainnya, Amerika, Jerman, Inggris, Perancis, Jepang dan yang lainnya. Untuk apa? Membela Israel untuk menghadapi Palestina. Nah itu pinter Pak Bu. Jadi mengobarkan adu domba itu ya, seperti itu. Seakan-akan mereka merasa yang terdolimi, merasa yang tersudutkan, terpinggirkan, dan berusaha untuk membuat permusuhan. Ya, jadi kalau ada orang yang suka menebarkan fitnah ya, itu di tengah masyarakat itu, supaya jamaah A dengan jamaah B ini tukaran, berantem, saling bermusuhan. Ini sifatnya Yahudi Pak. Jadi orang yang suka menebarkan fitnah, membuat adu domba, menebarkan berita yang tidak benar, ini sifatnya Yahudi yang diabadikan di dalam surat Al-Maidah 64. Yang terakhir, sifat dan karakter Yahudi itu sebenarnya banyak ya, tapi ini mewakili saja lah ya, biar kita sedikit banyak sudah ngerti lah, biar masuk kita. Yahudi itu paling keras kebenciannya dan permusuhannya, kedengkiannya kepada umat Islam dan kaum muslimin daripada umat-umat agama yang lain. Itu Ustaz, iya. Sejak Yahudi diusir dari Madinah pada zaman Nabi, itu ditanamkan anak cucunya itu supaya untuk memusuhi umat Islam dan ajaran Islam sepanjang zaman. Makanya Bapak Ibu, di dalam kitab Talmud atau di dalam kitab ya Torah ya, jadi kitabnya Bani Israel itu ada dua ini ya, kitab Talmud dan kitab Torah yang dibuat oleh tangan mereka, tokoh-tokoh Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi atau rabi ya. Itu di dalam kitab Torah atau di dalam kitab Talmud mereka dari kalangan Yahudi itu tertulis Pak Bu ya, itu buatan mereka ya, buatan tokoh-tokoh mereka, itu tertulis selain orang Yahudi adalah
bukan manusia alias binatang. Terutama yang paling buruk adalah Islam dan umatnya. Bayangkan Pak Bu. Hak ini pernyataan ketika saya lihat YouTube-nya, videonya itu, ketika terjadi peperangan ya, itu tokoh-tokoh Rabi ya Yahudi itu menyatakan seperti itu. Membunuh mereka halal, membantai mereka dapat pahala. Coba Bapak ini nggak percaya, nanti saya kasihkan videonya itu. Makanya sampai komandan perang IDF ya, pasukan khususnya Israel itu biasa membantai anak-anak kecil, bahkan bayi yang sedang digendong ibunya ditembak, orang tua yang nggak bisa jalan ditembak, dibunuh dan yang lain. Itu biasa, nggak usah gumun kasus yang terjadi genosida pembunuhan di Israel itu. Kenapa? Karena mereka sudah didoktrin, para tentara itu, dengan tokoh-tokoh mereka itu di dalam kitab Torah dan juga di dalam kitab Talmud itu dijelaskan di situ, selain ajaran agama Yahudi binatang, hina, bahkan lebih hina lagi umat Islam. Nah, maka kalau dibunuh bagaimana? Halal, boleh. Diperkosa boleh. Diambil hartanya boleh, diusir apalagi, dibunuh wajib. Nah itu. Jadi para jamaah ibu begitu ya sifat dan karakter Yahudi. Jadi kalau lebih jelasnya lagi nanti Bapak Ibu ya pengen lihat videonya silakan. Saya punya videonya, pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh Yahudi di Israel itu. Makanya kalau ada pembantaian di Palestina itu sampai 33.000 sekarang yang meninggal dunia kurang lebih, itu bagi Yahudi itu sesuatu yang memang luar biasa bagi mereka, prestasi. Kenapa? Dapat pahala dari Tuhan mereka, itu kata mereka. Jadi kalau nggak membunuh itu mereka itu kurang jagoan Pak, jadi harus dibunuh. Nah itu makanya mereka tidak punya sifat apa, rasa kemanusiaan dan kasihan, apalagi toleransi. Baik, itu yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah 82. Allah mengatakan kalian akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang mukmin dari kalangan Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya, jadi orang Yahudi dan musyrik ini kelompok agama kaum yang paling besar permusuhannya, yang paling keras permusuhannya dan kebenciannya terhadap umat Islam. Ya. Mungkin ini saja kurang lebihnya apa yang sampaikan, semoga ini bisa menambah wawasan ilmu kita terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya terkait dengan sifat dan karakter Yahudi. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangannya, dan lebih baiknya kalau Bapak Ibu kurang jelas bisa membaca Al-Quran ya tentang sifat-sifat Yahudi, sudah ada semuanya. Lebih jelas lagi bukti nyata bisa dilihat di dalam YouTube ataupun video-video pernyataan dari tokoh-tokoh Yahudi ya. Itu saja, kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna